Halo sahabat Daily, berikut Mimin akan bahas dewa mitologi Mesir kuno, Anubis sang penjaga makam Fir'aun Tutankhamun. Tonton sampai habis. Dewa Mesir kuno adalah dewa dan dewi yang disembah di Mesir kuno. Menurut catatan sejarah, masyarakat Mesir kuno menyembah banyak dewa. Menurut kepercayaan Mesir kuno, dewa lebih berkuasa dari manusia dan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam sejarah awal Mesir, sebelum Osiris menjadi terkenal, Anubis adalah dewa penguburan, penguasa makam, dan pelindung. Doa untuk orang mati ditujukan kepadanya. Dia melakukan mumifikasi pertama pada tubuh Osiris, dan dengan demikian menjadi dewa pelindung pembalsem. Anubislah yang membimbing orang mati di sepanjang jalan dunia bawah. Anubis adalah dewa pelindung yang terkait dengan kematian di mitologi Mesir kuno. Dia juga dikenal sebagai penjaga makam Fir'aun Tutankhamun. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya makam Fir'aun Tutankhamun oleh Howard Carter pada tahun 1992 di Lembah Para Raja di Luxor, Mesir. Patung Anubis yang digambarkan dalam bentuk binatang lengkap ditemukan di dalam makam. Anubis merupakan dewa tertua di Mesir dan dipuja karena sifat pelindungnya. Dewa Anubis begitu dihormati karena peran pentingnya dalam perjalanan setelah kematian. Anubis dalam mitologi Mesir kuno bertugas untuk melindungi orang mati saat dia menemani mereka ke akhirat untuk melakukan upacara penghakiman. Dengan kepala serigala, dia adalah dewa anjing yang kuat yang melindungi kuburan orang yang baru saja meninggal di kuburan dari anjing liar dan menjaga jiwa dalam perjalanan mereka setelah kematian. Anubis dianggap sebagai dewa kematian selama dinasti awal dan kerajaan lama. Osiris kemudian dikenal sebagai dewa kematian. Peran Anubis beralih ke peran dewa pembalseman yang ia ciptakan. Anubis akan melindungi jiwa orang mati dan menjaga makam tempat jenazah mereka dikuburkan. Hanya ada sedikit mitos tentang Anubis, namun ia mungkin adalah dewa paling populer yang digambarkan di makam Mesir, khususnya pada dinasti pertama. Anubis adalah dewa pertama yang digambarkan di sebuah makam, dan biasanya ditampilkan melakukan mumifikasi atau ritual pemakaman raja-raja Mesir. Dalam berbagai karya seni yang ditemukan, Anubis digambarkan sebagai pria berbadan tegap berkepala serigala, seringkali berkulit hitam. Konon warna hitam pada kulit melambangkan tidak hanya kesuburan sungai Nil, tetapi juga proses penguraian kulit orang mati yang diawasi oleh Anubis. Terkadang hal itu diungkapkan tidak hanya oleh kepala, tetapi juga oleh keseluruhan serigala. Anubis paling dikenal sebagai penemu pembalseman, suatu tindakan yang sangat penting. Orang Mesir kuno perlu mempersiapkan jenazah dengan baik agar jiwa bisa selamat masuk ke alam baka. Anubis melakukan pembalseman pertama pada Osiris, dan setelah ritual tersebut, Osiris menjadi dewa dunia bawah Mesir. Ini adalah momen penting dalam mitologi Mesir, dan juga bagi Anubis, seiring dengan perubahan perannya. Alih-alih menjadi dewa kematian, Anubis dipandang sebagai kolaborator dekat dengan Osiris di mitologi Mesir kuno. Karena mereka bersama-sama mengemban tugas membimbing orang yang baru meninggal melalui proses hukum dan mendampingi mereka ke akhirat. Ketika arwah orang yang baru meninggal berada di ruang pengadilan, Anubis meletakkan hati mereka di satu sisi timbangan dan pena maat di sisi lain untuk menentukan apakah mereka bersalah atau tidak. Bulu mat adalah bulu burung unta putih yang melambangkan Mat, Dewi keadilan, kebenaran dan harmoni. Upacara ini merupakan kenangan atas segala perbuatan, baik maupun buruk, yang pernah dilakukan seseorang semasa hidupnya. Jika berat hati sama dengan bulu, maka orang tersebut dianggap baik. Namun jika hatinya semakin berat, berarti mereka telah melakukan perbuatan salah dalam hidup dan perlu dihukum. Turut hadir selama penimbangan hati adalah Thoth, dewa penulisan, yang akan mencatat semua penilaian. Anubis memiliki seorang putri bernama Kebet yang membawakan air selama ritual untuk menghibur orang yang baru saja meninggal. Anubis dan perannya sebagai pelindung lebih dipahami ketika kita mengetahui latar belakang keluarganya, dan siapa orang tuanya.
Di antara mitos-mitos Mesir kuno, pertempuran antara Osiris dan saudaranya Set mungkin yang paling terkenal. Anubis sebenarnya adalah putra Osiris dan Nephthys, istri Set. Nephthys menikah dengan saudara laki-laki Osiris, Set, tapi dia menginginkan Osiris. Untuk merayu Osiris, dia mengubah dirinya menjadi sosok yang mirip dengan istri Osiris, Isis. Nephthys dan Osiris kemudian tidur bersama dan dia hamil dengan Anubis. Takut Set mengetahui tentang bayinya, dia meninggalkan Anubis segera setelah kelahirannya. Namun kemudian istri Osiris, Isis, menemukan bayi tersebut dan mengadopsinya. Akhirnya, Set menemukan apa yang mungkin bertanggung jawab atas pembunuhan saudaranya Osiris dan berupaya untuk mengklaim tahta. Pemujaan terhadap Anubis dipusatkan di sebuah kota di Mesir Hulu bernama Sinopolis. Para pendeta Sinopolis, yang didedikasikan untuk Anubis, secara eksklusif adalah laki-laki, namun, popularitasnya menyebar keluar kota, karena dia dikenal di seluruh Mesir, dan ada tempat suci yang didedikasikan untuknya di seluruh kerajaan. Di Mesir kuno, diyakini bahwa akhirat terjadi saat matahari terbenam di barat. Orang yang baru meninggal disebut orang barat, karena diyakini bahwa jiwa mereka bermigrasi ke barat setelah kematian. Nama lain untuk Anubis termasuk penguasa tanah suci, dia yang berada di gunung suci, penguasa 9 busur, dan anjing yang memangsa jutaan orang. Anubis adalah versi Yunani dari Anpu, yang berarti membusuk. Namanya mengacu pada proses yang akan dilalui jenazah almarhum. Proses mumifikasi rumit yang dikembangkan di Mesir kuno, yang dianggap sebagai penemuan Anubis, dimaksudkan untuk mengawetkan tubuh guna mendukung perjalanan jiwa orang mati. Anubis dan Hermes menjadi Hermanubis, seperti yang biasa terjadi di Yunani kuno, khususnya pada periode Helenistik, jajaran dewa diorganisasi ulang dan disusun menjadi dewa-dewa bibrida baru. Pada periode Yunani Romawi, 332 sebelum Masehi hingga 395 Masehi, Anubis menjadi dewa kosmik yang menguasai langit dan bumi. Dalam budaya ini, Anubis adalah makhluk yang memiliki pengetahuan rahasia kuno dan membawa terang kepada masyarakat. Dalam perannya melawan kematian, Anubis terus dikaitkan dengan Hecate, dewi sihir Yunani, sihir, malam, bulan, roh, dan necromancy. Dalam budaya Mesir kuno, proses kematian dan penguburan sangatlah serius dan bersifat ritual. Orang Mesir percaya bahwa akhirat adalah bagian penting dari perjalanan spiritual seseorang dan penguburan harus dilakukan dengan hati-hati. Anubis adalah dewa yang bertanggung jawab membimbing jiwa menuju akhirat dan memastikan penguburan berjalan lancar. Penggambaran kuno Anubis sangat bervariasi. Ada bukti bahwa penyembahan terhadap Anubis masih dilakukan di Romawi, setidaknya hingga abad kedua. Dengan mengetahui tentang Anubis, dewa mitologi Mesir kuno penjaga makam Fir'aun Tutankhamun, semoga bisa lebih menambah wawasan sahabat Daily. Terima kasih sudah menonton, kita lanjut video berikutnya.